Selamat siang teman-teman. Materi kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kita akan menyinggung sedikit tentang DBMS. Nah, ketika kita membuat sebuah database, database itu akan berkembang terisi dengan data dan semakin lama semakin banyak dan semakin kompleks. Mungkin contohnya kita berencana membuat SIU yang dimulai dengan data mahasiswa. Akan ada tabel mahasiswa misalnya. Di dalam tabel itu akan ada field atau kolom. Misalnya kolom nomor induk, NIM. Atau ada kolom nama depan, ada nama belakang. Atau bisa juga kita gabung. Ada juga kolom tanggal lahir. Ada kolom alamat email. Ada jurusan. Ada alamat rumah. Ada nomor telepon. Apalagi, masih banyak yang bisa kita tambahkan. Kolom-kolom. Kemudian misalnya kita membutuhkan tabel yang lain. Tabel fakultas misalnya. Di dalamnya mungkin kita bisa taruh jurusannya apa, kemudian nama kaprodinya, dan seterusnya. Nah, kalau isinya hanya 100 mahasiswa, mungkin kalau kita cari satu mahasiswa bisa kita scroll. Bagaimana kalau ada 3.000? Apa mungkin kita mau scroll 3.000? Lalu kemudian setiap semester akan bertambah, mungkin sekitar 300-an, dan terus bertambah. Kalau kita mau bergantung pada scroll-scroll saja, akan sulit. Karena semakin lama, semakin banyak. Itu baru tabel mahasiswa. Belum nanti ada tabel nilai, ada tabel absensi, dan lain-lain. Nah, melalui DBMS, struktur database ini bisa dikelola. Seandainya ada tabel yang perlu ditambahkan, atau mungkin di dalam tabel ada field atau kolom yang perlu ditambahkan. Nah, itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam mengakses data, di sini ada query. Nah, melalui query, kita bisa memerintahkan database untuk menyediakan atau menampilkan data yang relevan saja, yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua data. Misalnya, dari seluruh Unclub, kita hanya ingin menampilkan data Fakultas Ilmu Komputer. Maka melalui query, kita bisa memerintahkan database untuk menampilkan data mahasiswa yang tergabung dalam Fakultas Ilmu Komputer saja, tidak semua mahasiswa. DBMS ini memiliki banyak keuntungan dalam mengelola sebuah database. Seperti yang tadi sudah sedikit saya jelaskan, data bisa dikelola dengan mudah dan membuat pengelolaan data itu menjadi efektif dan efisien. Dan itu memudahkan akses terhadap data yang dibutuhkan. Dan hal ini akan mengurangi kemungkinan data yang tumpang tindih dan tidak konsisten atau disebut dengan redundancy data. Ini sedikit gambaran simpel mengenai sebuah database. Akan ada end user, orang yang menggunakan database, ada aplikasi yang bisa diakses untuk mengakses database, data DBMS itu sendiri, kemudian ada database itu sendiri, dan data yang ada di dalam-dalamnya. Mendesain database. Mengapa mendesain database itu penting? Yaitu tadi, menghindari redundancy data. Data yang tumpang tindih, data yang duplikasi, data yang tidak konsisten. Kenapa harus dihindari? Karena kalau data yang dihasilkan tidak tepat, hasilnya bisa membuat user salah dalam pengambilan keputusan. Seperti contoh yang sudah saya berikan kemarin. Misalnya ada data yang menyatakan bahwa Sharon tidak memiliki pacar. Sharon had no boyfriend. Maka pria yang menyukai Sharon bisa saja memutuskan untuk mendekatinya. Tetapi kalau ternyata data itu tidak tepat dan ternyata Sharon sudah memiliki pacar, maka ketika keputusan untuk mendekati Sharon diambil oleh sang pria, maka akan merugikan sang pria, bahkan mempermalukan dirinya. Ingat, dalam mendesain suatu database, logika itu penting. Di sini ada sedikit sejarah kenapa database bisa berkembang dan menjadi hal yang dibutuhkan dalam berorganisasi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada awalnya ada aplikasi membuat sebuah bil tagihan.
Misalnya ada penjualan nasi goreng. Dalam tagihannya ada 3 nasi goreng dengan 4 gelas nutrisari. Total 80.000. Satu nasi goreng 20.000, segelas nutrisari 5.000 rupiah. Nah, tapi ternyata ada pelanggan yang suka berhutang. Sehingga setiap tagihan ini perlu disimpan sehingga nanti baru dibayarkan. Nah, hal-hal seperti ini, tagihan-tagihan ini berkembang menjadi kumpulan data yang perlu untuk diolah. Sehingga akhirnya akan digunakan untuk melakukan penagihan. Kalau dilihat satu tagihan, mungkin pelanggan akan terlihat memiliki tagihan yang sedikit. Padahal jika dikumpulkan, mungkin ada banyak tagihan atas nama pelanggan tersebut. Dan masih banyak hal lainnya. Di sini ada beberapa istilah yang akan sering kita gunakan. Jadi jikalau saya menggunakan istilah ini dalam bahasa Inggris, saya harap teman-teman dapat langsung mengerti apa maksudnya. Data, misalnya dalam tabel mahasiswa, ada field nama, kemudian salah satu isinya adalah Daniel. Nah, itu adalah data. Kemudian field, nama adalah field. Di database itu dalam tabel mahasiswa ada field nama. Karena di bawahnya atau isinya adalah sekelompok data yang memiliki kesamaan arti. Di dalam field nama yang isinya adalah nama-nama semua, di sini tidak mungkin kita isi dengan alamat atau tanggal lahir. Field-field ini biasanya bentuknya kolom, dari atas ke bawah. Kemudian ada record. Record adalah kumpulan data untuk suatu hal tertentu, misalnya orang, tempat, barang, atau yang lainnya. Dan dalam record ini berisi field yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Misalnya, seorang mahasiswa bernama Daniel. Kemudian dalam satu record akan terdapat ada nama lengkapnya, ada NIM-nya, ada alamatnya, ada emailnya, teleponnya, dan seterusnya. Record biasanya berbentuk baris. Terakhir, file. Mirip seperti sebuah tabel. File adalah kumpulan record. Tetapi dengan DBMS dan menggunakan query, dalam satu file tidak harus berisi semua data dalam satu table. Bisa saja kita membuat filter sehingga data yang ditampilkan atau file yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa saja file itu berisi beberapa tabel yang saling berhubungan dengan record yang dibutuhkan. Di sini ada file system, sebuah simple file system. Ini adalah file system, bukan DBMS, bukan database. Kalau kita menggunakan file system, akan ada banyak kerugian yang kita akan dapati. Dan kalau kita bandingkan dengan DBMS, di sini ada kekurangan-kekurangannya. Contohnya akan membuat island of information. Kenapa island of information? Seperti gambarnya yang ada di sini, setiap data itu terkumpul di tempat masing-masing. Ada personal department, ada sales department. Di sales department ada kumpulan report. Di personal department juga ada kumpulan report. Masing-masing mengelola reportnya sendiri-sendiri, sehingga tidak terintegrasi. Yaitu tadi, seperti pulau. Dan itulah yang disebut dengan island of information. Kalau kita membutuhkan informasi terkait sales, maka kita harus membuka file system dari sales department. Dan seterusnya. Secara sistem, file system ini juga lebih kompleks dan menyulitkan. Setiap data memerlukan aplikasi yang terpisah untuk diakses. Misalnya dalam informasi mengenai mahasiswa. Kemudian ada file PDF yang berisi data mahasiswa. File PDF tersebut harus dibuka melalui aplikasi seperti Adobe Reader. Kemudian ada foto dari mahasiswa tersebut. Dan foto itu harus dibuka dengan aplikasi lain. Misalnya Photos, aplikasi bawaan yang ada di dalam Windows. Dalam pendefinisian juga, banyak sekali keterbatasan apabila kita menggunakan file system. Oleh karena data yang ada di dalam file system ini terpisah-pisah, dan seperti tadi kita sebutkan ada istilah island of information,
maka kemungkinan data itu akan menjadi tumpang tindih dan redundancy itu menjadi sangat tinggi. Karena apabila ada data yang dimodifikasi di satu pulau, maka di pulau yang lainnya tidak termodifikasi. Dan itu membuat integritas tidak pasti. Sedangkan dalam database, semua data itu disimpan dalam satu tempat, sehingga data bisa menjadi konsisten. Hubungan struktur antar data juga akan disimpan, sehingga apabila kita membutuhkan data yang saling berkaitan, data-data tersebut dapat diambil secara langsung pada saat yang sama. Ini sedikit gambaran perbandingan antara database dengan file system, di mana database menyimpan semua data dalam satu tempat dan semua mengakses data yang sama. Sedangkan file system memiliki data di masing-masing tempat, di masing-masing departemen. Di sini kita bisa lihat user yang berhubungan dengan sebuah database. Ada end user yang melihat memodifikasi data, ada juga programmer seperti Anda dan saya yang membangun aplikasi yang digunakan oleh end user, termasuk di dalamnya juga ada desainer database. Kemudian ada admin yang mengelola database tersebut. Saya harap di akhir semester ini level Anda meningkat dari end user menjadi programmer atau database designer. Ada beberapa tipe database. Dalam hal pengguna yang mengakses database tersebut, ada single atau multi-user database. Jikalau database itu dibangun dalam lingkungan desktop atau laptop milik pribadi, maka kemungkinan pengguna yang mengaksesnya akan terbatas bagi orang yang sedang menggunakan desktop atau laptop tersebut. Karena itu disebut single user. Sedangkan untuk workgroup, biasanya database sudah ditempatkan dalam suatu server dan dapat diakses oleh banyak user. Tetapi karena ditempatkan dalam suatu workgroup, maka hanya user yang terhubung dalam workgroup tersebut yang dapat mengakses database tersebut. Contohnya CU di Unclub, di mana beberapa fitur terbatas hanya dapat diakses di dalam lingkungan workgroup Unclub. Sedangkan untuk database enterprise, database ini sudah dapat diakses oleh user dari manapun, asalkan terhubung dengan internet. Contoh yang paling sederhana adalah Google. Google sebenarnya adalah sebuah database yang menyimpan link berdasarkan keyword dari semua data yang ada di dalam internet. Apabila data itu tersimpan di dalam satu tempat, maka kita bisa menyebutnya sebagai centralized database. Sedangkan distributed database, database tersebut disimpan di banyak tempat di dunia yang dapat memudahkan dan mempercepat user dalam mengakses data tersebut. Sebagai contoh, Netflix. Netflix sebagai penyedia konten film memiliki banyak server yang tersebar di beberapa negara di dunia. Hal ini membuat Netflix dapat menjamin setiap user yang mengakses film di Netflix akan mendapatkan kecepatan streaming yang maksimal dengan kualitas yang terbaik. Misalnya bagi user yang berada di Indonesia, ketika mereka mengakses sebuah film, server pusat Netflix di USA misalnya akan melakukan sinkronisasi data dengan server di Singapura, sehingga file film tersebut tersedia di server Singapura. Jadi, user di Indonesia bisa melakukan streaming dari server Singapura dan bukan dari USA. Jarak yang lebih dekat dan jumlah user yang mungkin akan lebih sedikit menjadikan layanan mereka menjadi prima. Database juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Semua ini nanti kita akan pelajari lebih detail pada chapter-chapter berikutnya. Di sini ada beberapa fungsi dari database, DBMS. Fungsi-fungsi ini akan kita rasakan secara langsung ketika kita memulai database, membuat database, dan berkecimpung di dalam dunia database. Anda bisa baca, mungkin Anda hafalkan. Kemudian model-model database. Ada beberapa model database. Dalam implementasinya sendiri ada 4 model database. Yang pertama ada model hierarki. Seperti namanya hierarki, bentuknya menyerupai pohon yang terbalik, di mana ada parents, ada child. Parents biasanya memiliki beberapa child, seperti gambar di samping. Sedangkan child hanya dapat memiliki satu parent. Ini model hierarki, menurun ke bawah.
Ada keuntungan yang bisa didapatkan dari database ini. Konsepnya memang sederhana dan terlihat efisien, tetapi kekurangannya juga banyak, apalagi dalam implementasi yang kompleks dan banyak sekali keterbatasan dalam model hierarki ini. Kemudian ada model database jaringan, network. Di sini setiap record bisa memiliki beberapa parent. Seperti hierarki, secara konseptual model ini cukup sederhana, tetapi sistemnya justru kompleks. Di sini juga ada fleksibilitas untuk mengakses data karena namanya network, tetapi dengan tetap mempertahankan integritas data. Berikutnya adalah relational model. Model ini adalah model yang paling sering digunakan. Seperti penjelasan-penjelasan di awal, database ini berbentuk tabel dengan kolom dan baris. Kira-kira beginilah model dari relational database. Di sini ada tabel untuk agen dan tabel untuk pelanggan contohnya. Kedua tabel ini memiliki hubungan melalui kolom agent code yang ada di sebelah kanan untuk table customer dan paling kiri untuk table agent. Itulah sebabnya database ini disebut relational karena memiliki relation atau hubungan satu dengan yang lainnya melalui entitas yang sama. Dalam hal ini adalah agent code. Dalam contoh di samping, setiap pelanggan akan dilayani oleh seorang agent dan seorang agent bisa melayani beberapa pelanggan. Inilah beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari relational database. Tapi tetap model ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kita juga akan diperkenalkan dengan ERD, Entity Relationship Diagram, di mana melalui diagram ini kita bisa mewakili database dengan diagram ini. Biasanya diagram ini dibuat sebelum kita membuat sebuah database, sebuah tabel-tabel yang ada di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat hubungan antar tabel. Dan melalui tabel ini kita bisa menyederhanakan tabel-tabel yang ada sehingga mengurangi redundancy data. Seperti diagram di samping ini ada entitas. Entitas itu seperti painter dan painting. Itu kita sebut entitas. Kemudian ada relationship. Di sini digambarkan dengan paints. Dan juga ada attribute seperti one to many yang diwakili dengan angka 1 dan huruf M. Dari atribut itu bisa kita ketahui bahwa seorang painter atau seorang pelukis memiliki atau melukis beberapa lukisan. Tentu ada keuntungan dan kerugian dari ERD dan Anda bisa lihat di sini. Lalu ada Object Oriented Database. Saya tidak akan menjelaskan banyak tentang model ini, karena nanti Anda akan diperkenalkan dengan model ini pada kelas yang lain. Dan model ini akan berhubungan dengan Object Oriented Programming. Ini beberapa keuntungan dan kerugian dari Object Oriented. Di zaman sekarang ini, database berkembang dengan pesat, dan dengan dukungan internet, database juga harus mampu menyesuaikan diri. Sebagai programmer dan desainer, kita harus mampu membangun database yang sesuai dengan kebutuhan di masa kini. Fleksibel, dapat diakses di mana saja, mudah digunakan, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan harus mampu membantu dalam pengambilan keputusan. Saya harap Anda dapat memahami materi hari ini. Kita berjumpa kembali pada kelas berikutnya. Terima kasih.